Halo, saya akan menjelaskan materi tentang menyimak. Nama saya Amelia Yuan Octavia dengan NPM 23120304. Pengertian menyimak. Menyimak adalah mendengar atau memperhatikan baik-baik apa yang diucap atau dibaca orang. Menyimak merupakan proses pendengaran, mengenal, dan menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Sedangkan mendengar adalah suatu proses penerimaan bunyi yang datang dari luar tanpa banyak memperhatikan makna itu, menurut Purwadarminta tahun 1984. Tujuan menyimak. Yang pertama, menyimak untuk belajar, di mana orang tersebut bertujuan agar ia dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran sang pembicara. Yang kedua, menyimak untuk mengevaluasi, di mana orang menyimak dengan maksud agar ia dapat menilai apa-apa yang dia simak, baik buruk, indah, jelek, tepat, ngawur, logis, tidak logis, dan lain-lain. Yang ketiga, menyimak untuk mengapresiasi, di mana orang yang menyimak dapat menikmati serta menghargai apa-apa yang disimaknya itu. Misalnya, pembacaan berita, puisi, musik dan lagu, dialog, diskusi panel, dan perdebatan. Yang keempat, menyimak untuk mengomunikasikan ide-ide, di mana orang yang menyimak bermaksud agar ia dapat mengomunikasikan ide-ide, gagasan-gagasan maupun perasaan-perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Yang kelima, menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi, di mana orang yang menyimak bermaksud agar dia dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat. Tahap-tahap menyimak. Yang pertama, isolasi. Pada tahap ini, sang menyimak mencatat aspek-aspek individual kata lisan dan memisah-misahkan atau mengisolasikan bunyi-bunyi, ide-ide, fakta-fakta, organisasi-organisasi khusus, begitu pula stimulus-stimulus lainnya. Yang kedua, identifikasi. Sekali stimulus tertentu telah dapat dikenal, maka suatu makna atau identifikasi pun diberikan kepada setiap butir yang berdikari itu. Yang ketiga, kita mengintegrasikan atau menyatu padukan apa yang kita dengar, informasi lain yang telah kita simpan dalam dan rekap di otak kita. Yang keempat, inspeksi. Pada tahap ini, informasi baru yang telah kita terima dikontraskan dan dibandingkan dengan segala informasi yang telah kita miliki mengenai hal tersebut. Yang kelima, interpretasi. Pada tahap ini, kita secara aktif mengevaluasi apa-apa yang kita dengar dan menelusuri dari mana datangnya semua itu. Permasalahan dalam pembelajaran menyimak bagi siswa. Yang pertama, pada umumnya kurang antusias dalam pembelajaran menyimak karena materi yang disampaikan dianggap sulit untuk dipahami. Yang kedua, tingkat pemahaman, konsentrasi, dan daya analisis siswa yang masih relatif rendah. Yang ketiga, siswa tidak terbiasa menyimak informasi. Yang keempat, siswa menganggap pembelajaran menyimak itu tidak penting. Manfaat menyimak. Yang pertama, menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup yang berharga bagi kemanusiaan, sebab menyimak memiliki nilai informatif, yaitu memberikan masukan-masukan tertentu yang menjadikan kita lebih berpengalaman. Yang kedua, meningkatkan intelektualitas serta memperdalam penghayatan keilmuan dan khasanah ilmu. Yang ketiga, memperkaya kosakata, menambah pendaraan ungkapan yang tepat, bermutu, dan puitis. Yang keempat, memperluas wawasan, meningkatkan penghayatan hidup, serta membina sifat terbuka dan objektif. Yang kelima, meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial. Jenis-jenis menyimak ada dua. Yang pertama, menyimak ekstensif. Menyimak ekstensif atau extensive listening adalah sejenis kegiatan menyimak yang berhubungan dengan atau mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran.
tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Menyimak ekstensif ada 4, yaitu yang pertama menyimak sosial, yang kedua menyimak sekunder, yang ketiga menyimak estetik, yang keempat menyimak pasif. Yang kedua ada menyimak intensif. Kalau menyimak ekstensif lebih diarahkan pada menyimak bahasa alamiah secara lebih bebas dan lebih umum, serta tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari sang guru. Jenis-jenis yang termasuk menyimak intensif ini yaitu menyimak kritis, menyimak konsentratif, menyimak kreatif, menyimak integratif, menyimak eksploratif, dan menyimak selektif. Oke, terima kasih. Cerita fabel Kancil dan Harimau. Di tepi sungai dan di bawah pohon yang rindang itu, akhirnya Kancil beristirahat. Terlihat Kancil begitu lelahnya seakan-akan sehabis kerja berat seharian. "Apa kabar Kak Kancil?" tanya kura-kura yang muncul di tepi sungai tersebut. "Saya lelah di kura-kura," kata Kancil. "Saya sengaja di sini agar bertemu denganmu dan meminta saran tentang bagaimana sebaiknya saya bisa menghadapi harimau yang selalu ingin memakan saya," kata Kancil. "Apakah sebaiknya Kak Kancil sembunyi saja ke lubang seperti saya menyembunyikan telur saya ke dalam pasir?" kata kura-kura. "Hal itu tak mungkin, karena saya akan kesulitan mencari makan dan pasti sulit bernafas," kata Kancil. "Betul juga ya Kak Kancil, bagaimana kalau Kak Kancil masukkan harimau itu ke dalam lubang?" tanya kura-kura. "Kalau saya masukkan harimau ke dalam lubang, terus nanti saya membawanya." "Pasti. Kalau saya masukkan harimau ke dalam lubang, terus nanti saya membawanya, pasti saya akan dimakan harimau," kata Kancil seperti putus asa. "Ya juga ya, saya tidak begitu pandai," kata kura-kura. "Bukankah selama ini Kak Kancil lebih tahu dari saya?" lanjut kura-kura. "Tak selamanya saya lebih tahu di kura-kura," kata Kancil. "Tapi tak apa-apa, saranmu itu akan saya pikirkan caranya. Terima kasih di kura-kura," lanjut Kancil. "Oke Kak Kancil, saya senang mendengarnya. Kalau begitu, segeralah lakukan sesuatu," kata kura-kura. Akhirnya mereka pun berpisah. Kura-kura pergi ke dalam air dan Kancil pergi ke dalam hutan untuk menghindari kejaran harimau yang buas. Rupanya Kancil sudah dapat akal untuk memasukkan harimau ke dalam lubang. Hal itu terlihat dia telah berada di dalam lubang yang besar dan di dalam itu untuk melakukan sesuatu. Kancil berkata berseru, "Wahai saudara dalam hutan, harimau kiamat, marilah kita masuk ke dalam lubang ini. Wahai saudara dalam hutan, berlindunglah, masuklah ke dalam lubang perlindungan ini," kata Kancil. Dengan suara lantang yang membuat isi hutan berlarian mencari perlindungan. Hewan berlarian mencari tempat perlindungan. Harimau, gajah, akhirnya masuk ke dalam lubang yang sama dengan Kancil. Di dalam lubang itu mereka hanya bertiga, karena hewan lain takut bila bersama harimau. "Wahai Kak Harimau dan Kak Gajah, di dalam lubang ini kita harus menjaga kebersihan. Maka jangan ada di antara kita yang buang air dan kentut sembarangan. Bila ini terjadi, maka lubang ini tak akan tahan lama dan tanah di atas akan menimbun kita di sini," kata Kancil. Baiklah," kata Harimau dan Gajah. "Tapi bila itu terjadi juga bagaimana? Saya sendiri tidak bisa menahan kentut," kata Gajah pada Kancil. "Bila itu terjadi dan supaya bencana tak terjadi dalam lubang ini, maka yang terkentut dihukum, yakni dikeluarkan dari lubang ini," kata Kancil. "Baiklah," kata Gajah dan Harimau. Akhirnya mereka pun berjanjilah. "Mari kita berjanji, bila siapa yang kentut maka kita wajib melemparnya keluar lubang ini," kata Kancil pada Harimau dan Gajah.
Baiklah, baiklah, janji kita tepati, kata harimau dan gajah. Tetapi tak lama kemudian terdengar suara kentut yang membuang bau busuk. Ini kentut siapa? Busuknya bukan kepalang. Ini kentut gajah kah? Kata harimau. Bukan aku. Kentutku baunya tidak seperti ini. Kalau saya kentut suaranya lebih besar, kata gajah dengan meyakinkan. Ini seperti kentut kancil, lanjut gajah. Kaukah yang kentut kancil? Mengaku kancil, kata harimau dengan marahnya. Ya Kak Harimau, saya mengaku. Tolong jangan marah Kak Harimau, kata kancil yang menggigil ketakutan. Tidak bisa kancil, kita sudah membuat perjanjian, maka tak ada ampun bila melanggarnya, kata gajah. Tolonglah Kak Gajah, tolonglah Kak Harimau, lanyu kancil dengan mengiba. Tidak bisa, ini ketetapan, kata harimau. Wahai kawanku gajah, lemparlah kancil ini keluar dengan belalaimu itu, lanjut harimau. Baiklah harimau, saya akan lempar dia kuat-kuat, kata gajah. Maka gajah pun melempar kancil keluar dari lubang. Sesampainya di luar lubang, kancil tersenyum dan tertawa dengan riangnya. Hahaha, terima kasih Kak Gajah yang sudah melempar saya. Terima kasih juga Kak Harimau yang perkasa. Aku terpaksa membohongi kalian, karena kalian selalu menganiaya diriku. Maafkan saya Kak Gajah, maafkan saya Kak Harimau, tinggallah kalian di lubang itu selamanya, kata kancil. Akhirnya kancil terbebas dari mangsa harimau yang jahat padanya. Selesai. Pertanyaan menyimak yang pertama, apa saran dari kura-kura untuk kancil agar bisa menghadapi harimau yang selalu ingin memakannya? Pertanyaan kedua, apa tipu daya muslihat kancil untuk memasukkan harimau dan gajah ke lubang bersama dirinya? Pertanyaan ketiga, apa yang terjadi pada kancil setelah kentut di depan gajah dan harimau? Terima kasih, jangan lupa dijawab.